Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam perjumpaan Kompas Muntilan Komunikasi Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Muntilan, sapaan pagi. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kebenaran Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita dengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa setelah Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Maka Petrus berpaling dan melihat bahwa murid kesayangan Tuhan Yesus, yaitu murid yang pada waktu mereka makan malam bersama duduk dekat Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, siapa yang akan menyerahkan Dikau?" Sedang mengikuti mereka. Berkatalah Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Tuhan Yesus, "Jika aku menghendaki dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara para murid bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, tetapi jika semuanya harus ditulis satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dikisahkan ada pengusaha muda. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pengusaha. Apapun dilakukan, perhitungan ini dan itu, rencana ini dan itu dilakukan, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang namanya usaha tentu tidak selalu berhasil. Begitu juga dengan pengusaha muda ini. Dia bingung apa yang harus dia lakukan, karena dia merasa semuanya sudah dilakukan. Dia berusaha ini itu, baru mengusahakan tidak hanya satu jenis usaha, bahkan macam-macam, tetapi kok nampaknya banyak atau hampir semuanya gagal. Maka dia mau mencari penasehat bisnis istilahnya. Dia bertanya kepada orang yang dia anggap lebih ahli, lebih mumpuni dalam persoalan ini. Setelah dia merenungkan dan akhirnya ketemu dengan orang yang menurut dia bisa memberikan nasihat, dia ceritakanlah semua pengalamannya dan dia minta nasihat supaya usahanya berhasil. Nasihat itu hanya mengatakan satu kata, yaitu fokus. Salah satu kesulitan dari pengusaha muda ini untuk tidak bisa berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam karyanya, karena ternyata dia tidak fokus. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara tentang itu. Tuhan Yesus mempunyai murid-murid, dan dia mempunyai murid yang mau dijadikan sebagai pemimpin dari semuanya, yaitu Petrus. Tetapi Petrus ketika mengikuti Tuhan Yesus, dia seringkali tidak fokus. Ketika mengikuti Tuhan Yesus pun dia masih memikirkan mengenai urusan tentang murid yang lain. Bagaimana nasib dengan dia? Urusannya bagaimana kelanjutannya dan seterusnya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, hendaknya dia fokus. Tuhan Yesus mengatakan, "Jika aku menghendaki dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk terus fokus bahwa dia adalah murid Yesus yang harus terus-menerus neges kersa dalem Gusti, memastikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia dapat menjadi seorang murid yang sejati. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah hanya Petrus yang mengalami ketidakfokusan itu? Tidak. Para murid yang lain juga sama saja.
Mereka adalah orang-orang yang suka, bahasa kerennya, ii oo kesana kemari, mengurus yang bukan urusannya, dan seharusnya mengurus yang harus diurus tetapi tidak diurus, atau mereka tidak mengurus yang harusnya diurus, atau mengurus yang seharusnya tidak diurus. Jadi slip. Itulah yang terjadi dengan para murid. Mereka ribut, mereka mengatakannya bahwa murid itu tidak akan mati dan seterusnya. Mereka tidak fokus. Padahal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus adalah, jika aku mengendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, malah kita melihat perjalanan kehidupan kita ini. Sejauh manakah kita ini mengurus ini dan itu, apakah itu sesuatu yang pokok atau tidak? Apakah itu sesuatu yang prioritas atau sebetulnya urusan yang remeh-temeh? Kalau kita ingin maju di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan bahkan tidak rohani pun, kalau kita bisa fokus, maka akan lebih mudah. Tetapi kalau kita kehilangan fokus, kita bisa kehilangan arah. Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk terus fokus, setia mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi siapapun juga yang Tuhan kehendaki supaya dilayani. Maka Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, malah kita mohon pada Tuhan supaya pada masa kita mengisolasi diri, pada masa kita harus banyak merenung di masa COVID-19 ini, kita tetap fokus apa yang pokok, apa yang penting, apa yang dapat memuliakan Allah, apa yang dapat membawa kita untuk kesejahteraan, kedamaian, keselamatan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, sanak saudari kita, siapapun juga. Amin. Malah kita menyatukan diri kita doakan saudara-saudari kita yang pada hari-hari ini sedang mengalami kesulitan karena menjadi korban COVID-19 ini. Entah saudara-saudari kita yang sakit, entah saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan, atau keluarganya, atau siapapun juga, baik yang menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung. Kita doakan semoga semuanya diberkati oleh Tuhan, dapat menemukan kembali semangat kehidupan di dalam Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena tiada henti-hentinya Tuhan kami Yesus Kristus menjadi guru yang setia, yang selalu mengingatkan akan apa yang harus kami lakukan. Pada hari ini kami diingatkan untuk tetap fokus pada apa yang pokok, apa yang menjadi prioritas. Memang di dalam kehidupan kami seringkali tidak fokus, sehingga kami kehilangan arah, kami jadi gagal karena kami tidak dapat sungguh mengusahakan yang terbaik. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, pandanglah saudara-saudari kami yang menjadi korban virus COVID ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan biarlah kami semua tetap fokus pada apa yang menjadi rencana kehendak-Mu untuk keselamatan kami, untuk keselamatan saudara-saudari kami, untuk keselamatan keluarga kami, keluarga besar kami, bangsa kami, masyarakat kami, siapapun juga yang membutuhkan keselamatan yang berasal dari-Mu sendiri. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.